kontak visual pertama itu tidak terjadi, sehingga diperlukan cara lain untuk melakukan kontak dengan lingkungan. Nah, salah satunya entah itu dengan pendengarannya atau dengan perabaan, termasuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Ya, kalau kita lihat di lingkungan baru, misalnya kita mendampingi seorang tunanetra, mereka cenderung menunggu respon dari lingkungan. Nah, sehingga untuk meminimalisir sikap pasif dari tunanetra akibat dari dampak ketunanetraan, maka perlu sebuah pengembangan komunikasi. Nah, komunikasi di sini tidak dibatasi dalam hal verbal saja, nanti ada nonverbal termasuk tulis, menjadi sebuah program kompensatoris yang harus dikembangkan dalam program pengembangan OMSK. Ya, jadi itu merupakan latar belakang kenapa komunikasi skill atau communication skill ini harus diberikan kepada ADHP. Ya, kita lanjut. Keterampilan komunikasi ini secara teoritis adalah pengetahuan seseorang yang digunakan dalam teknik komunikasi verbal, nonverbal, dan melalui media komunikasi secara efektif untuk mempertahankan keaktifan dalam bertanya, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan orang lain. Nah, tadi sesuai dengan latar belakang kenapa keterampilan komunikasi ini diberikan kepada tunanetra, di sini ada poin penting, yaitu mempertahankan keaktifan. Nah, proses interaksi yang sehat itu kan dua arah sebetulnya dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi. Nah, tentu juga ini harus dibangun ketika rekan-rekan berinteraksi dengan ADHP, baik itu dalam settingan sosial maupun dalam settingan kelas. Karena tidak menutup kemungkinan ada di antara kita, maksudnya mahasiswa atau orang awas, yang cenderung juga merasa malu, merasa takut ketika memulai interaksi dengan tunanetra. Kekhawatirannya apa? Biasanya khawatir salah, takut salah memperlakukan. Nah, ini juga harus melalui latihan juga saya kira ya, sehingga rekan-rekan sekarang belajar bagaimana berinteraksi dengan tunanetra itu sebagai modalitas ketika nanti bertemu dengan tunanetra untuk melakukan proses interaksi aktif ya. Jadi jangan salahkan tunanetra. Nah, tunanetra teh nanya ke saya. Bisa jadi mereka tahu suara itu suara kita, tetapi mereka canggung ingin memastikan kita sudah kenal, tapi benar nggak nih suara Pak Ido gitu. Mereka pun harus ada proses identifikasi suara misalnya bagi tunanetra yang total. Ya, ini definisi keterampilan komunikasi. Lalu jenis keterampilan itu ada komunikasi ada 3, verbal, nonverbal, dan tulisan. Kita lihat komunikasi verbal itu kemampuan untuk menjelaskan atau mempresentasikan ide gagasan lisan dengan jelas atau mudah dimengerti kepada orang lain. Sehingga kemampuan komunikasi verbal itu harus menggunakan kata-kata, gaya pendekatan secara verbal dalam berkomunikasi lisan. Dalam konteks ini, bagaimana komunikasi verbal ini berkaitan dengan kemampuan bahasa, baik itu menerima, reseptif, jadi kita memahami kata-kata yang disampaikan oleh lawan bicara kita, ataupun bahasa ekspresif, bagaimana kita mengungkapkan pikiran, gagasan kita dalam bentuk lisan. Nah, kedua kemampuan ini akan terbentuk ketika proses stimulus dari kecil itu terus didorong. Bagaimana seorang anak mampu mengungkapkan perasaannya ketika lapar, sakit, menggunakan bahasa yang jelas. Nah, ini prosesnya perkembangannya dari 0 tahun sampai dewasa. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kemampuan bahasa tunanetra di awal perkembangan sampai nanti ketika dewasa.
Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal, kemampuan untuk mengekspresikan ide konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, juga penggunaan gambar, ikon, atau simbol. Nah, komunikasi verbal ini bisa ditunjukkan melalui tadi bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah diantaranya. Nah, bagaimana seorang dengan yang hambatan penglihatan itu mampu juga melakukan komunikasi nonverbal ini. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah itu merupakan proses visual. Ya. Kita bisa menggunakan ekspresi sedih, bisa jadi karena kita melihat orang mengekspresikan sedih. Maka ada proses imitasi visual. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang dimaksud dengan ekspresi alamiah. Seperti orang nangis itu, sebagian besar mimik mukanya itu seperti sedih, gitu ya, orang menangis itu. Nah, untuk tunanetra tidak perlu belajar berekspresi sedih ketika menangis, karena itu adalah proses alamiah. Nah, makanya nanti dalam proses komunikasi nonverbal ini, ada ekspresi yang alamiah ketika dia berekspresi akan menunjukkan mimik, gestur tertentu yang pada umumnya melakukan, tetapi juga ada ekspresi-ekspresi yang sifatnya tidak alamiah atau perlu manipulasi. Ya, contohnya perlu manipulasi ketika saya berbicara, ada gestur tangan bergerak, atau orang pidato ada ekspresi wajah yang ditekankan, ada penekanan-penekanan menggunakan tangan. Nah, ekspresi-ekspresi yang non-alamiah, yang manipulatif inilah yang perlu dilatih kepada anak dengan hambatan penglihatan, karena itu tidak muncul dengan sendirinya. Ya, jadi kalau rekan-rekan nanti lihat, anak-anak yang tidak dilatih secara sadar untuk mengekspresikan komunikasinya yang nonverbal, mereka akan berpidato atau berbicara tanpa gestur tubuh tertentu, entah itu gerakan tangan, gerakan tubuh, blocking, dan sebagainya. Ya, itu akan sangat terlihat. Mereka cenderung lebih kaku, diam, tegap, gitu ya. Bahkan cenderung ekspresinya datar. Itu anak-anak yang bisa jadi tidak diajarkan oleh orang dewasa. Nanti kita lihat dampak-dampak atau perkembangan yang terjadi bagi anak yang tidak sama sekali mendapatkan intervensi atau stimulasi atau pembelajaran kalau di sekolah itu berkenaan dengan komunikasi nonverbal, ya. Bahkan dalam teori public speaking, gestur, bahasa tubuh, ekspresi wajah itu betul-betul dipelajari secara spesifik, ya. Dipelajari, diajarkan. Nah, apalagi nanti ketika rekan-rekan mengajarkan tunanetra, maka komunikasi nonverbal ini menjadi bagian pembelajaran yang harus disadari dan diajarkan kepada ADHP. Ya. Selanjutnya, komunikasi tertulis berkenaan dengan kemampuan menulis secara efektif dalam berbagai konteks. Entah itu konteksnya memang menuangkan ide gagasan, misalnya dalam bentuk artikel, karya ilmiah, atau berkomunikasi secara sederhana menggunakan tadi berbagai aplikasi. Kalau dulu ada SMS, pesan singkat, kalau sekarang ada WhatsApp. Bagaimana keterampilan tertulis ini bukan saja keterampilan bagaimana dia mengungkapkan ide gagasannya menjadi sebuah tulisan, tetapi bagaimana juga tunanetra atau ADHP ini mengekspresikan tulisannya dalam berbagai bentuk tulisan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta berbagai alat media komunikasi. Entah itu nanti elektronik, ya WhatsApp, misalnya, atau email,
termasuk nanti persuratan dan sebagainya. Itu menjadi salah satu keterampilan komunikasi tertulis yang harus juga dikuasai dan dimiliki oleh anak tunanetra. Jadi ketika perkembangan digital atau teknologi sekarang, misalnya, kalau dulu di era 2000-an SMS, itu ya, sehingga bagaimana tunanetra atau ADHP ini belajar menggunakan handphone yang jadul gitu ya, bagaimana mereka mengorientasikan bahwa angka 2 itu terdiri dari huruf A, B, C. Kalau dulu kan seperti itu, keypad-nya belum QWERTY. Nah, bagaimana mereka memahami konsep-konsep demikian juga itu bagian dari keterampilan komunikasi secara tertulis. Apalagi sekarang hampir sebagian handphone pintar atau smartphone itu menggunakan sistem ketikan QWERTY. Itu akan berbeda konsep dengan tulisan yang manual, yang angka 2 itu terdiri dari ABC. Ya. Jadi kemampuan menulis itu tidak pada ruang lingkup bagaimana menuangkan pikiran dalam tulisan saja, tetapi bagaimana cara menggunakan itu juga menjadi salah satu keterampilan berkomunikasi secara tertulis. Jadi kalau orang awas itu bagaimana tulisannya ya bisa dibaca, kalau dulu mungkin manual menggunakan tangan, kalau sekarang cenderung lebih bisa dibantu menggunakan alat atau media ketikan ya, atau Word atau mesin tik dan sebagainya. Baik, itu adalah 3 hal mengenai jenis-jenis keterampilan komunikasi, sehingga keterampilan verbal, nonverbal, dan tulisan ini menjadi salah satu keterampilan komunikasi yang harus diberikan kepada peserta didik atau anak dengan hambatan penglihatan. Nah, selanjutnya, bagaimana kemampuan bahasa ADHP ini berkaitan dengan keterampilan verbal, ya, keterampilan verbal bagi anak ADHP. Tadi secara teori, aspek-aspek atau jenis-jenis komunikasi apa saja yang harus dikembangkan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kemampuan bahasa ADHP, karena ini akan berkaitan dengan keterampilan komunikasi verbal. Nah, beberapa referensi, beberapa buku memberikan hasil penelitian. Di antaranya adalah pada umumnya, para ahli meyakini bahwa kehilangan penglihatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan memahami dan menggunakan bahasa. Jadi, kesimpulan dari beberapa penelitian bahwa ADHP tanpa hambatan intelektual, jadi tunanetra murni dalam konteks ini, itu tidak mempengaruhi kemampuan memahami dan menggunakan bahasa, sehingga tidak terdapat defisiensi dalam bahasa bagi anak tunanetra. Jadi tidak ada hubungannya antara ketunanetraan dengan penggunaan bahasa. Artinya dalam komunikasi verbal, anak-anak tunanetra itu tidak ada masalah, ya. Anak-anak tunanetra murni ya, bukan MDVI, itu tidak ada masalah. Mereka juga mengemukakan bahwa berbagai studi membandingkan antara anak tunanetra dengan orang awas, ya. Dari hasil kesimpulan perbandingan komparasi perkembangan bahasa antara tunanetra atau ADHP dengan orang awas juga tidak menemukan perbedaan dalam aspek utama perkembangan bahasa. Jadi, anak pada umumnya dengan anak tunanetra di usia anak-anak, khususnya anak tunanetra yang mengalami ketunanetraan dari bayi, itu tidak ada perbedaannya. Karena sebagian besar proses imitasi penggunaan bahasa dipengaruhi oleh proses imitasi auditif
pendengaran. Selama anak tunanetra itu tidak mengalami hambatan pendengaran, dia masih bisa mendengarkan suara-suara, maka proses imitasi terhadap suara itu masih bisa dilakukan. Selama tidak ada hambatan pendengaran, termasuk tidak ada hambatan dalam organ bicaranya. Ya. Sehingga dalam aspek atau jenis komunikasi verbal yang didasari oleh kemampuan bahasa ADHP itu tidak ada pengaruh secara signifikan, sehingga tidak terdapat defisiensi dalam bahasa anak tunanetra. Selanjutnya, ada yang dimaksud dengan verbalisme dalam bahasa. Ada beberapa penelitian menyatakan bahwa ada satu defisiensi yang ditemukan pada bahasa anak tunanetra. Tetapi ini juga dibantah oleh beberapa penelitian lain. Artinya, ada pada kasus anak-anak tertentu yang mengalami defisiensi ini, yaitu verbalisme. Ya, Isabel menyatakan bahwa tingginya kadar verbalisme pada bahasa mereka yaitu dipengaruhi kata-kata tanpa diverifikasi pada pengalaman konkret. Jadi verbalisme ini merupakan pemahaman bahasa yang hanya bisa diungkapkan akibat proses meniru. Oke, saya konkretkan seperti ini. Ketika anak
konteksnya dan penggunaan di dalam bahasanya. Jadi ini istilah yang biasa kita gunakan di sekolah. Jangan sampai anak mengalami verbalisme. Sehingga nanti dalam proses pembelajaran, salah satu prinsip pembelajaran bagi anak tunanetra adalah konkretan. Jadi kalau sedang bercerita tentang hewan, kucing, maka sebisa mungkin hadirkan kucingnya sehingga pengalamannya utuh, gitu ya. Hal yang sederhana, konsep kumis, gitu ya. Ketika tunanetra mendengar ayah saya berkumis dengan kucing saya berkumis, selama mereka tidak pernah melakukan proses interaksi langsung dengan kumis orang tuanya dan kumis kucingnya, gitu ya, maka mereka bisa mempersepsikan hal yang sama antara kumis kucing dengan kumis bapaknya, ya. Jadi mereka tidak melihat sama katanya kumis, tetapi kumis satu ada di kucing, kumis yang satu ada di orang dewasa laki-laki atau ayahnya misalnya. Tentu kan ini akan sangat memberikan pemahaman yang ambigu ketika anak tersebut tidak secara langsung mengetahui bagaimana konsep kumis pada kucing dengan konsep kumis di orang tua, ya. Sehingga pengalaman konkret ini menjadi penting ketika nanti rekan-rekan mahasiswa mengajarkan kepada anak-anak, gitu ya. Hadirkan objek konkretnya. Jika memang belum bisa hadir, maka gunakan alat bantu orientasi lainnya. Mungkin alat bantu orientasi mobilitas sudah disampaikan oleh Bu Novi ya, berkaitan dengan tadi entah itu menggunakan miniatur dan sebagainya. Miniatur, grafik, ya, modeling, itu bisa digunakan. Dan kesulitan yang signifikan terhadap kemampuan bicara. Walaupun pada awalnya bahwa beberapa anak tunanetra menunjukkan keterlambatan akibat tadi proses imitasi visual yang mereka tidak lakukan. Sadar tidak ketika kita berinteraksi dengan anak, ketika mengajarkan bicara, kadang-kadang kita menunjukkan gerak bibir kita kepada anak-anak yang awas, ya, ketika cuci, gitu kan ya, ke anak itu suka dimonyong-monyongkan, makan, lalu kita memangapkan bibir kita, lalu anak disuruh meniru. Nah, pada proses itu saja yang memang tidak bisa diberikan pada anak-anak tunanetra, karena proses imitasi visualnya tidak terjadi. Tetapi secara tidak sadar kita sering melakukan proses pembelajaran pada anak-anak itu ya, pada adik atau anak-anak kecil ketika menirukan suatu kata itu dengan berfokus pada gerakan bibir misalnya ya, mengajarkan ayo makan a gitu kan. Kalau anak lihat mulut kita mangap a, tapi bayangkan ketika bilang a sambil memangapkan, ya kalau tunanetra bisa jadi mendengar dengan tidak terlalu mengapkan, asal suaranya sama ya dikira sudah cukup saja ya, a tanpa misalnya
memangapkan mulutnya secara lebar. Selanjutnya, jika bayi dan anak tunanetra tidak diajak bicara dan tidak diperlakukan dengan kasih sayang, maka perkembangan bicaranya secara umum akan terlambat. Ini bayi atau anak tunanetra ya. Jadi siapapun anak, tidak terkecuali tunanetra, jika tidak diperlakukan dengan rasa kasih sayang ya akan mengalami keterlambatan ya. Sehingga nanti keterlambatan bicara atau bahasa anak itu juga bisa dipengaruhi bagaimana cara orang dewasa memperlakukannya. Ini dalam konteks anak-anak tanpa hambatan gangguan bicara atau ada kelainan dalam mulut ya, anak-anak pada umumnya. Sehingga bagaimana cara orang dewasa memperlakukannya. Ketika orang tua menganggap tunanetra itu berdampak pada seluruh aspek, sehingga tidak mengetahui bagaimana cara memperlakukannya, bisa jadi salah treatment ya. Kalau penglihatan tidak bisa melakukan kegiatan mewarnai, nah bisa jadi kegiatannya diganti atau dikompensasi dengan kegiatan lainnya yang setara, misalnya menyusun puzzle atau membuat bentuk dalam diplastisin gitu ya, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang setara. Artinya anak itu tetap dilibatkan dalam aktivitas anak pada umumnya, namun bisa jadi media atau caranya yang berbeda. Ya. Jangan karena tunanetra lalu tidak dilibatkan. Termasuk dalam proses kegiatan permainan anak-anak juga harus bisa dilibatkan. Nah, nanti peran guru, peran orang dewasa di situ adalah melakukan proses modifikasi. Kalaupun sama sekali tidak bisa terlibat secara langsung atau tidak bisa dimodifikasi, ya minimal diberikan informasi atau dihadirkan sehingga suasana pengalamannya atau kalau saya sebut suasana kebanggaan Nah, justru bukan karena jatuhnya, bagaimana kita orang dewasa mendampingi anak tersebut untuk bisa melakukan interaksi, permainannya yang dimodifikasi, ya, diadaptasi. Jadi kesimpulan dari perkembangan bahasa itu bahwa tunanetra tidak mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa. Itu bukan semata-mata akibat langsung dari ketunanetraan, melainkan terkait dengan cara orang lain memperlakukannya. Ini sesuai dengan konsep kedisabilitasan. Jadi tidak fokus pada apa yang menjadi ketidakmampuan dari anak, tapi fokus bagaimana lingkungan itu bisa mensupport, bisa mendukung terkait dengan perkembangan anak. Ya. Tunanetra tidak mengalami hambatan dalam memproses informasi atau pemahaman kaidah bahasa, ya, informasi yang sifatnya verbal. Jadi kalau ada orang bilang, tunanetra mah kalau masalah suara nggak ada masalah, ya betul, ya karena memang fungsi pendengarannya juga baik, misalnya. Termasuk apakah ini di pertemuan awal, ya bertanya apakah pendengaran tunanetra lebih sensitif dibandingkan dengan orang awas. Kalau kajian-kajian sebelumnya kan tidak selalu, itu tergantung dari bagaimana tunanetra itu dilatih. Jadi ada juga tunanetra yang tidak dilatih pendengarannya sehingga pendengarannya juga tidak terlalu sensitif,
dengan suara. Itu sangat tergantung. Nah, di antara ngelatih fungsi pendengaran itu ada di orientasi nanti ya, bagaimana menaksir. Kalau suaranya sekian, di jarak tertentu dia bisa menaksir, oh jaraknya sekian meter dengan suara kenyaringan tertentu. Oke, lanjut. Ini komunikasi nonverbal, ya. Kemampuan untuk mengekspresikan ide, konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, termasuk juga penggunaan gambar, ikon, dan simbol. Bahasa tubuh atau body language, di antara bahasa tersebut itu ada ekspresi wajah, gerak tubuh, berdiri, berjalan saat duduk atau saat berbicara. Manner, ya, etika ketika berinteraksi dengan lingkungan, ya, bagaimana cara duduk orang di kelas dengan di warung kopi, bahkan di rumah itu kan ada etikanya. Nah, etika dan cara ini yang perlu diajarkan, gerak tubuh ini yang harus diajarkan, diinformasikan kepada anak-anak tunanetra atau bahkan orang dewasa yang belum mengetahui, ya. Jadi bisa jadi anak-anak tersebut berperilaku atau bahkan orang dewasa itu berperilaku tidak seperti umumnya dalam suatu lingkungan tertentu, bisa jadi mereka tidak mengetahui, ya. Bisa jadi mereka tidak mengetahui bagaimana cara mereka bersikap, ya. Jadi jangan langsung disalahkan, si bapak itu nggak sopan, misalnya di suatu pertemuan misalnya melakukan gerakan-gerakan yang di luar kewajaran. Bisa jadi dia tidak tahu, gitu ya. Bisa jadi dia tahu, sehingga proses pemberian informasi menjadi penting kepada tunanetra. Komunikasi nonverbal ya pada umumnya digunakan pada mereka yang melihat, karena pada dasar komunikasi nonverbal ini bersifat visual. Ya, meskipun demikian, komunikasi verbal memanfaatkan indera perabaan, menggunakan sentuhan, diantaranya pelukan, ciuman, jabat tangan, bahkan pukulan. Itu pun merupakan bagian dari proses komunikasi nonverbal. Ya, kalau kita lihat ada kekerasan fisik dan non fisik, gitu ya. Kalau non fisik itu kan verbal, tapi kalau fisik itu ada proses interaksi fisik to fisik, gitu ya. Nah, sebagai contoh, seorang ibu memeluk dan mencium anaknya untuk mengekspresikan rasa kasih sayangnya yang mendalam pada anak tersebut. Maka sang anak pun akan memahami pesan ibu yang saat merasakan pelukan atau ciuman hangat dari ibunya. Ini pun merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Ketika seorang ibu memeluk, mencium anak tanpa berbicara, anak bisa merespon komunikasi nonverbal ini. Jadi jangan dianggap bahwa sentuhan-sentuhan sederhana itu bukan bagian dari komunikasi. Makanya nanti di pendamping awas itu betul-betul bagaimana kontak fisik menjadi hal yang penting pada saat mengawali interaksi dengan tunanetra. Oke, itu sebagai simulasi sebetulnya ya. Ada pertanyaannya, apakah perlu komunikasi nonverbal bagi tunanetra? Itu ya. Oke, ini pertanyaan pemantik sebetulnya sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya berikan kesempatan dulu kepada teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin bertanya, menanggapi, atau ya bertanya, menanggapi, atau lainnya, silahkan. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Agus ada yang ingin ditambahkan terkait materi-materi tadi. Sebelum nanti kita lanjut ke pertanyaan ini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Pak. Silakan rekan-rekan mahasiswa juga. Ya, baik Pak Ridho, makasih waktunya. Teman-teman, saya tadi menyimak dari yang Pak Ridho sampaikan, sangat menarik. Itulah esensi daripada ilmu atau mata kuliah OMSK bagi penyandang ADHP atau bagi penyandang tunanetra.
Ah, ini sebagai ada dua dasar pertimbangan mengapa ADHP perlu memperoleh program khusus OMSK. Pertama adalah ada pertimbangan yang namanya itu bahwa hilangnya indera penglihatan bukan berarti teman-teman tunanetra atau ADHP itu terpisah, terlepas dari kehidupan sosial. Mereka adalah bagian daripada makhluk sosial, perlu berintegrasi. Dan itu diperlukan satu keterampilan untuk berbaur. Itu ilmunya adalah orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi. Itu. Jadi bahwa hilangnya penglihatan bukan berarti mereka terpisah. Nggak usah bisa komunikasi, nggak perlu belajar mobilitas. Tidak. Mereka perlu bergaul. Tapi yang kedua, karena ada hambatan penglihatan, memerlukan layanan khusus. Itu namanya OMSK. Makanya dalam kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 itu disebut program khusus. Program yang khusus mensupport para ADHP untuk bisa bergaul secara integrasi dengan masyarakat. Nah, itu yang pertama. Jadi ini dasar pemikirannya. Yang kedua, tadi saya menyimak dari Pak Ridho bahwa pengembangan komunikasi itu kan minimal ada 3, ada komunikasi verbal, non verbal, dan tulisan. Nah, kalau untuk verbal itu bisa mereka peroleh secara alamiah, meskipun itu sedikit ada aspek verbalisme. Contoh misalnya, ketika ada bayi yang melihat, yang bisa melihat, bisa mendengar, usia 2 tahun, dia akan mendengar dan melihat. Kata ibunya, ayah, tolong ambilkan gelas di atas meja. Ayah, tolongkan ambilkan gelas yang warna merah misalnya. Itu anak akan secara nature dia akan belajar konsep gelas, ini bentuknya, konsep warna, konsep arah di atas meja. Nah, tetapi bayangkan anak yang hambatan penglihatan, dia hanya bisa mendengar. Ayah, tolong ambilkan tolong ambilkan gelas warna merah di atas meja. Dia akan belum nggak melihat bentuk gelas warna merah, konsep di atas. Dia hanya tahu, hanya mendengar kata gelas warna merah dan di atas. Inilah yang akan terjadi perbedaan titik awal untuk menambah kosakata bentuk, warna maupun konsep arah dibandingkan dengan anak yang melihat. Nah, ini artinya bahwa sekali lagi meskipun mereka itu ada hambatan, itu tidak akan berarti apa-apa kalau lingkungan memberikan layanan yang bersifat kompensatoris. Nah, nanti orang yang melihat memberikan pendampingan konsep gelasnya apa bentuknya, warna, konsep arah di atas, di bawah. Dan itu salah satu keunikannya ada tentang kekonkretan dan pengalaman langsung. Anak dipegangkan bentuk gelas, konsep di atas dan di bawah. Nah, ini mengapa OMSK disebut program kekhususan. Khusus menyampaikannya dan khusus hanya untuk anak yang mengalami hambatan penglihatan. Yang tidak ada hambatan nggak akan diberikan. Itu dua hal. Jadi saya setuju memang secara potensial tidak ada dampak langsung hambatan penglihatan terhadap perkembangan bahasa. Tetapi kalau itu dibiarkan, lingkungan tidak memberikan kompensatoris, itu akan menghambat perolehan konsep kayak bentuk, warna, dan yang lainnya. Nah, saya ingat pada sebuah teori counseling bahwa individu PDBK akan tumbuh kembang sehat apabila lingkungan menyajikan
interaksi yang sehat. Sekarang yang pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan interaksi yang sehat bagi PDBK? Apa? Apabila lingkungan menyajikan sebuah pola komunikasi yang sesuai dengan keunikannya, kebutuhannya. Contoh, kalau nanti kita mau mengkomunikasikan pada anak yang ADHP, maka gunakan prinsip kekonkretan, pengalaman langsung, dan mensimulasikan. Itu sehat. Tapi kalau kita membiarkan, menyamakan ADHP dengan anak yang melihat, itulah awal mulanya ADHP akan mengalami hambatan dalam perkembangan bahasa. Karena apa? Lingkungan tidak memberikan interaksi yang sehat. Itu mungkin Pak Ridho sebagai sebuah mungkin saya memberikan sebuah respon terhadap apa yang Pak Ridho sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Saya tunggu untuk responnya. Sebagai nih Pak Ridho, saya ingin membangun budaya kelas OMSK dengan adanya Pak Ridho, Bu Nopi, Bu Hajaneni, dan saya ingin mendaki semua memiliki 3 budaya. Pertama adalah voice, bersuara. Boleh bertanya, boleh menjawab, boleh memberikan pengalaman. Nggak boleh silent, harus to voice, bersuara. Yang kedua adalah Pak Ridho, Bu Nopi, Bu Haji, saya itu menyiapkan sebuah teori, boleh orang choice, memilih mana yang terbaik. Choice. Jadi voice, choice. Yang ketiga adalah bahwa OMSK tidak hanya milik Spes A, tetapi semua mahasiswa PLB. Jadi saya harapkan semua mahasiswa yang mengontrak kuliah OMSK, mau Spes A, B, C, D, dan E, menjadi ownership, pemilik matkul OMSK. Jadi voice, choice, and ownership. Itu bukan Pak Ridho. Nun, Pak Ridho. Ya, baik. Ya. Terima kasih, luar biasa penguatan yang disampaikan oleh Pak Agus. Baik, selanjutnya silakan kesempatan mahasiswa kita berikan untuk memberikan tadi pandangan atau bahkan ketidaksetujuan terhadap apa yang disampaikan oleh kita pun nggak jadi masalah ya. Tadi karena itu pilihan ya. Bisa jadi saya dengan Pak Agus pun berbeda referensi nggak jadi masalah ya, karena ini dunia akademisi. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan, referensinya jelas dan sebagainya. Baik, silahkan. Ada yang ingin ditanggapi? Rizka Apriliani, udah open mic, silakan. Izin berpendapat Pak, tadi kan pertanyaannya apakah ADHP itu perlu untuk berkomunikasi nonverbal. Nah, menurut saya komunikasi nonverbal itu perlu untuk ADHP karena komunikasi nonverbal itu menurut saya membantu ADHP untuk lebih mengenal lingkungannya. Terus selain itu juga dari segi penampilan juga saat berbicara dengan orang lain juga bisa lebih nyaman gitu waktu mengajak bicara ADHP karena jatuhnya tidak terlalu kaku waktu diajak bicara dengan komunikasi yang verbal saja gitu. Itu Pak menurut saya. Oke, pertanyaan dari saya untuk Rizka, pernah berinteraksi dengan ADHP secara langsung? Zidan Pak. Apa? Dengan Zidan Pak. Ya, salah satunya dengan Zidan. Dengan selain Zidan mungkin? Pernah? Pernah Pak. Oke, pertanyaannya, punya pengalaman apa terkait dengan komunikasi verbal ketika ngobrol dengan tunanetra? Kebetulan yang Rizka waktu itu ngobrolnya sama ada salah satu anak kecil Pak di rumah. Kebetulan dia ADHD loh gitu, ada sisa penglihatannya mungkin sedikit. Waktu itu kebetulan dia masih ada sisa penglihatan gitu Pak ya. Jadi kalau main HP tuh masih sering ditempelin di matanya gitu. Kalau Rizka waktu ngobrol sama dia Pak masih ada nonverbalnya juga sih Pak. Masih ya ada nonverbalnya. Contoh ekspresi nonverbalnya seperti apa? Contohnya itu kayak waktu dia ini Pak, dia jadi kalau lagi kesel gitu, kayak suka manyunin muka.
Ya, manyunin ya. Manyunin mukanya. Oke. Oke, nanti coba kalau berinteraksi dengan anak-anak ya, anak-anak, suruh mereka senyum. Ya, suruh mereka senyum. Bahkan nanti kalau ketemu orang dewasa juga, ayo senyum Bapak Ibu misalnya, senyum kakak-kakak. Coba lihat ekspresi senyumnya, senyum yang diinstruksikan ya, bukan senyum alamiah ya. Nanti silahkan teman-teman amati bagaimana proses senyum yang diinstruksikan. Kalau saya instruksi sekarang, coba Bapak Ibu atau rekan mahasiswa senyum. Ayo senyum, Ibnu senyum, Ibnu. Askia senyum, nggak kelihatan mulutnya, jadi nggak tahu nih senyumnya kayak gimana. Kan gitu ya. Nah, proses senyum yang kita ekspresikan itu kan karena punya penglihatan, pengalaman visual, cenderung lebih alamiah ya. Nah, nanti ketika instruksinya diberikan pada anak-anak tunanetra, coba nanti amati bagaimana ekspresinya. Itu juga menjadi sesuatu yang unik sebetulnya bagi saya ketika ngajar nyuruh anak-anak senyum. Itu ekspresinya berbagai macam, bahkan ada yang cenderung kebingungan bagaimana senyum yang dimanipulasi. Ya, tadi kan ada ekspresi yang alamiah, ada yang dimanipulasi. Nah, proses yang manipulasi ini ya yang harus nanti kita berikan kepada anak-anak. Nanti dicoba saja dieksperimenkan ketika bertemu dengan anak-anak. Oke, terima kasih jawabannya Rizka terkait dengan pertanyaan pemantik saya. Apakah perlu? Kan pertanyaannya dampak bagi tunanetra pun kan tidak terlalu signifikan dengan dia berekspresi. Ya, oke. Ada pendapat lain mungkin? Apakah masih bersepakat apa yang disampaikan oleh Saudari Rizka? Silakan yang lain. Ya, silakan. Oke, jadi proses interaksi kontak fisik menjadi penting ya untuk menguatkan proses komunikasi. Oke, terima kasih Ibnu. Oke, nanti sambil berjalan silakan kalau ada pertanyaan di kolom chat. Nanti kalau ada yang perlu disanggah silakan langsungkan acungkan tangan saja ya ketika saya presentasi atau ketika saya memberikan informasi. Baik, selamat datang Bu Nopi. Bu Nopi padat hari ini juga ada kegiatannya Bu Nopi. Iya Pak. Terima kasih sudah hadir. Telat, aduh. Ya, kita coba lanjutkan dulu. Nanti mungkin dari nanti bisa menambahkan ya Bu Nopi untuk hal-hal yang lain. Baik, tadi pertanyaannya apakah perlu komunikasi nonverbal? Mengingat juga ya mereka itu tunanetra tidak memiliki visual, apakah ketika melakukan proses interaksi apakah perlu berekspresi juga gitu ya, padahal mereka tidak melihat. Baik, yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, mereka itu hidup bersama dengan orang yang tidak mengalami hambatan penglihatan, ya. Jadi dunia mereka juga dunia kita gitu ya. Jangan sampai terjadi pemisahan antara kehidupan mereka dengan kehidupan kita, sehingga mereka hidup bersama-sama dengan kita. Nah, tentu saja penggunaan komunikasi
nonverbal oleh ADAP disesuaikan dengan apa yang dapat dilakukan dan ditangkap sesuai dengan kondisi tunanetra yang disandangnya. Tadi kata Rizka, karena dia low vision, masih bisa memonyongkan atau memanyunkan mulutnya ketika mengekspresikan komunikasi secara nonverbal. Tentunya akan berbeda konteksnya nanti dengan anak-anak yang totally blind, ya, yang tunanetra total, ya. Bagaimana mereka mengekspresikannya. Makanya tadi saya tantang kepada rekan-rekan ketika temu tunanetra, coba suruh mereka melakukan ekspresi yang dimanipulasi, gitu ya, yang diminta oleh kita, bukan alamiah. Nanti teman-teman bisa menganalisis, gitu ya, seperti apa ekspresi non-verbal mereka. Karena ADHP pun perlu mengetahui dan menggunakan komunikasi non-verbal, maka mereka perlu mempelajari dan memahami komunikasi non-verbal. Jadi ini tugas kita bersama, sebagai orang dewasa, sebagai pendidik, untuk memberikan pelajaran bagaimana komunikasi nonverbal itu menjadi salah satu komunikasi yang penting yang harus dimiliki oleh anak-anak dengan hambatan penglihatan. Nah, banyak penyandang tunanetra yang tidak terlalu memperhatikan, bahkan tidak memahami pentingnya komunikasi nonverbal. Karena tadi, komunikasi nonverbal itu sebagian besar dimanfaatkan oleh aktivitas visual, ya. Bagaimana ketika kita menyimak suatu presentasi, gestur, nada suara itu menjadi penting sebagai daya pikat kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh si pemateri, ya. Tetapi ketika seorang dengan hambatan penglihatan, dia akan memaksimalkan pendengarannya untuk bisa memahami. Begitu juga sebaliknya, bagaimana kita ketika melakukan presentasi, bukan saja kemampuan menjelaskan verbal yang baik, namun bagaimana gestur kita bisa memberikan pengaruh yang luar biasa untuk menarik para audiens memperhatikan kita pada saat melakukan presentasi. Kalau kita lihat gitu ya, gaya-gaya pidato para pejabat kita itu kan beraneka ragam. Kita cenderung lebih tertarik dengan beberapa pejabat yang melakukan gestur tubuh dibandingkan yang hanya diam saja membaca teks bacaan pidato. Teks bacaan pidato dibacakan saja itu cenderung lebih membosankan daripada pejabat atau orang yang sedang berpidato dengan menggunakan ekspresi wajah, nada, suara, termasuk menggerakkan tangannya, gitu ya. Itu ketertarikannya lebih besar dibandingkan yang monoton. Nah, itu juga harus diberikan pemahamannya kepada tunanetra pada saat melakukan presentasi, ya. Karena mereka melakukan proses pembelajaran dan pembiasaan itu harus dilakukan berulang-ulang. Tidak bisa diajarkan sekali saja, ya. Tentunya kita sebagai guru nanti atau sebagai orang dewasa yang mengawasi perlu memberikan feedback, ya, ketika dilatih, ketika disampaikan, atau bahkan ada tunanetra yang presentasi ketika ada gerakan-gerakan yang tidak perlu, bisa saja ketika selesai presentasi kita mengevaluasi, menginformasikan. Tadi sudah betul tuh gerakannya, tapi mohon dikurangi misalnya karena terlalu banyak dan sehingga itu mengganggu pada saat presentasi. Itu kan sebagai masukan-masukan yang bisa kita lakukan, termasuk itu merupakan proses pembelajaran bagi tunanetra. Ya, pemahaman terkait yang tadi itu merupakan tumbuh hasil dari sebuah proses pendidikan di keluarga maupun pendidikan sekolah. Jadi kalau ada menganggap ekspresi itu tidak penting, itu bagaimana lingkungan menguatkan mengenai komunikasi nonverbal ini, ya. Nah, makanya nanti dalam proses pendidikan selama mengajar dari SD sampai SMA, anak itu perlu
dilatih, diberanikan diri, karena tidak menutup kemungkinan anak-anak kita juga berprofesi atau menjadi seseorang yang dituntut untuk mampu mempresentasikan atau berbicara di tempat-tempat umum, di tempat-tempat yang banyak orang. Sehingga kemampuan nonverbal ini harus diberikan. Jangankan public figure gitu ya, tunanetra yang harus berbicara di tempat umum. Tunanetra yang tidak bekerja di tempat umum pun ketika berinteraksi dengan siapapun juga harus menunjukkan komunikasi nonverbal yang baik. Nah, di dalam proses gestur, di dalam proses berinteraksi nonverbal gitu ya, tadi ada gestur, ada body language, ada istilah blainism. Tadi kalau di dalam verbal, dalam mengungkapkan lisan, itu ada verbalisme, ya, istilah yang sering didengar nanti di kalangan tunanetra. Dia paham kata-katanya, dia paham secara verbal, tapi tidak mengalami proses pengalaman konkret. Nah, dalam ekspresi ini ada yang disebut dengan blainism, ya. Ada banyak ADHP tidak menyadari bahwa kondisinya sebagai tunanetra atau ADHP di usia awal. Artinya ketika ada bayi atau anak-anak yang mengalami tunanetra di masa-masa awal, di 0 sampai 5 tahun, kebanyakan mereka tidak memahami bahwa dia itu tidak agak berbeda kondisi visualnya. Biasanya sadar-sadar itu di usia 5 tahun, 6 tahun, atau sudah masuk sekolah bahkan, ya. Mereka menganggap orang-orang di sekitar itu sama dengan dirinya. Ya, jadi kalau dia sudah terbiasa misalnya jatuh karena tidak ada penguatan apapun, dia menganggap orang pun sama jatuh dengan saya. Ketika saya tidak melihat nubruk meja, dia menganggap bahwa orang pun mungkin sama. Makanya ada beberapa anak yang nubruk meja teh biasa, sudah biasa karena saking seringnya gitu. Nubruk meja, ya. Di usia-usia awal itu menurut penelitian seperti itu. Nah, akibat kondisi tersebut mereka melakukan banyak gerakan yang tidak berarti, yang dilakukan secara berulang-ulang, yang disebut dengan blainism. Ya, jadi nanti kalau teman-teman itu datang ke sekolah, lihat ada anak-anak yang contohnya menggeleng-gelengkan kepala, ya, jadi menggeleng-gelengkan kepala, dia diam gitu ya, lalu menggeleng-gelengkan kepala seperti ini gitu ya, itu bukan mencari sinyal, itu adalah gerakan blainism. Ya, atau bahkan memiring-miringkan kepala seperti ini, gitu ya, memiringkan kepala, atau bahkan dia menggerakkan bagian-bagian organ gerak lainnya seperti tangan misalnya, ya, kayak yang anak Fleming gitu ya, ini, atau kakinya. Tapi dalam konteks ini orang awas pun sering melakukan tanpa disadari. Mungkin ketika kondisi tertentu kita sering menggerakkan kaki tanpa disadari, ya. Nah, dalam konteks orang awas itu bukan blainism, biasanya disebut dengan stereotip, ya, menggerak-gerakan. Itu kadang-kadang tidak disadari kan, di luar kendali kita. Nah, kondisi yang terjadi pada ADHP atau pada tunanetra, ketika ada gerakan-gerakan yang berulang tanpa disadari, itu diistilahkan dengan blainism. Ya. Bahkan ada beberapa anak yang sering mencolok-colok mata gitu ya. Kalau nanti lihat di sekolah itu ada yang gini. Gitu ya. Itu ada dua kondisi, bisa jadi itu blainism atau kondisi ketidaknyamanan dia terhadap organ mata yang ada di rongga matanya, entah itu kelelahan misalnya atau memang sakit sehingga dia ditekan-tekan gitu ya. Jadi kalau ada tunanetra suka nekan-nekan gini, tanya apakah itu sakit atau memang tidak disadari. Ketika itu tidak disadari, itu disebut dengan blainism. Tapi kalau dia tekan-tekan, ya Pak, agak sakit nih, ya berarti itu disadari bahwa proses penekanan itu bagian dari untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit. Ya, jadi kebanyakan sih menggeleng-gelengkan kepala gitu ketika dia menggeleng-gelengkan kepala. Ini sesuatu kondisi yang unik bagi anak-anak tunanetra gitu ya. Bahkan tidak terjadi pada anak, bahkan ada beberapa orang dewasa pun masih melakukan gerakan blainism yang memang tidak perlu dilakukan sebetulnya.
Ya, Blainism ini. Nah, Blainism ini tentu sangat mengganggu, ya, gerakan-gerakan atau gestur tubuh yang seharusnya tidak ditunjukkan, namun ditunjukkan akibat ketidaksadaran. Ada beberapa referensi yang saya baca, ternyata Blainism itu akibat kurangnya rangsangan terhadap individu tersebut, entah itu suara, karena itu sering dilakukan pada saat anak ngelamun. Jadi ketika dia diam, tidak banyak aktivitas, maka muncullah gerakan-gerakan yang tidak disadari. Dan itu sebetulnya mengganggu, ya, sangat mengganggu, karena gerakan nonverbal yang di luar kesadaran. Oleh karena itu harus dihilangkan, dikurangi dan dihilangkan. Ya. Dengan cara apa? Ya, dengan banyak cara, diantaranya ya dengan memberikan berbagai banyak aktivitas, atau bahkan mengingatkan dia bahwa gerakan itu sedang terjadi. Karena saya kalau negur anak gitu ya, kepalanya, oh iya Pak, memang dia tidak sadari bahwa kepalanya sedang gerak-gerak atau geleng-geleng. Ya, ini disebut dengan Blainism. Nanti teman-teman juga ketika ketemu dengan anak tunanetra, coba cek ketika dia tidak mendapatkan rangsangan, muncul nggak gerakan-gerakan yang tidak perlu dia lakukan, atau Blainism ini. Ya, ini bagian dari kemampuan bagaimana dia mengontrol anggota tubuhnya. Ya, oke. Selanjutnya komunikasi tertulis bagi ADHP. Kompensasi komunikasi tulis bagi ADHP berupa tulisan Braille, tulisan yang dimodifikasi. Modifikasi ini bisa dari ukuran, jenis font itu nanti bentuk tulisannya, atau bahkan warna, ya, kekontrasan dari latar belakang kertas atau dengan tulisan itu sendiri. Termasuk nanti bagaimana alat bantu optik yang bisa membantu dia membaca, entah itu menggunakan Lu, atau bahkan nanti menggunakan aplikasi pembaca layar, baik dalam gawai maupun dalam komputer. Jadi ini salah satu keterampilan yang berkenaan dengan menulis. Ya, kalau kita mah nggak jadi masalah ya, artinya tidak jadi masalah itu ketika proses belajar mengetik di handphone maupun di komputer itu cenderung lebih mudah karena orang menggunakan pada umumnya. Nah, pertanyaan bagi anak-anak ADHP kan tentunya harus ada penyesuaian. Ketika memang dia total, manualnya berarti adalah Braille, ketika dia low vision masih bisa menulis, awas bisa jadi ada proses modifikasi ukuran atau bahkan jenis huruf yang disesuaikan dengan kemampuan dia. Nah, dengan perkembangan teknologi, banyak software dan hardware yang membantu dalam memudahkan komunikasi, baik menggunakan komunikasi tulis, artinya di sini manual maupun elektronik. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang sudah banyak device-device atau smartphone diantaranya yang sudah sangat membantu proses komunikasi. Jadi tidak ada lagi batasan anak hambatan pendengaran dengan tunanetra, dengan melalui aplikasi WhatsApp mereka bisa melakukan komunikasi gitu ya, tidak ada hambatan. ADHP pun harus memiliki kemampuan untuk menggunakan dan beradaptasi pada teknologi yang berkembang. Bisa jadi tahun 2000-an SMS, sekarang sudah menggunakan WhatsApp, entah nanti 2020, 30 dan sekian itu apakah tulisan itu sudah tidak lagi perlu menggunakan tangan, misalnya sudah cukup dengan berpikir secara abstrak di otak lalu ada tulisannya, kan wallahu alam ya, teknologi itu setiap detik itu berkembang. Makanya dalam program khusus POMSK saya tidak menutup diri juga mengajarkan bagaimana anak-anak menggunakan handphone. Jadi kalau anak umum mah gitu ya, ditegur sama guru kalau menggunakan handphone, tapi kalau saya paksa anak-anak harus bisa menggunakan handphone. Itu sudah di usia atau di kelas 4, 5, 6. Kita dorong anak-anaknya itu sudah bisa menggunakan handphone. Bukan saja sebagai alat
bergaul gitu ya, berkomunikasi dengan teman sebaya, bisa jadi itu menjadi salah satu media untuk proses mencari informasi materi pembelajaran. Makanya sekarang itu anak-anak tunanetra di usia kelas 4 itu sudah didorong untuk bisa menggunakan handphone. Kalau handphone sudah memiliki basic, biasanya nanti di komputer di SMP itu sudah cenderung lebih mudah untuk memahami sistem operasinya, sehingga di SMA itu pengembangannya lebih mudah. Ya, kalau anak-anak kita mas sekarang sih usia balita kemungkinan sudah bisa menggunakan handphone ya, yang awas bisa jadi 5 tahun ke depan juga tunanetra didorongnya dari usia balita menggunakan handphone juga ya, membiasakan diri mendengarkan handphone. Tidak menutup kemungkinan itu adalah suatu proses perkembangan zaman ya. Bisa jadi kan ada delay itu antara anak awas dengan tunanetra dalam penggunaan. Dulu itu handphone yang apa ya, yang poliponik, yang monoponik gitu ya, yang Nokia yang belum ada kayak sekarang. Ketika orang awas itu sudah menggunakan di seri berapa tunanetra itu baru bisa masuk dengan manual. Jadi bisa baru SMS itu ketika orang awas sudah agak sedikit high tech gitu. Nah kalau sekarang rata-rata perkembangan teknologi orang awas dengan tunanetra itu hampir sepadan. Jadi kalau ada aplikasi A yang terbaru, kalau sekarang sih biasanya pengembang aplikasi itu sudah memberikan mode aksesibilitas atau mode adaptasi bagi hambatan visual. Contoh saja di Android gitu ya, setiap Android itu sudah terstandarisasi pasti ada aksesibilitasnya. Kalau dulu zaman handphone yang monoponik atau poliponik itu hanya seri-seri tertentu saja yang bisa menggunakan aplikasi pembaca layar. Tapi kalau sekarang mah hampir semua gadget juga sudah tinggal mengaktifkan selesai. Artinya dari sisi perkembangan zaman sudah hampir setara lah, saling menyusul gitu ya. Pengembangan keterampilan komunikasi menekankan pada tunanetra berkomunikasi secara lisan, verbal, nonverbal, tulisan mengenai pikiran dan maksud ekspresinya. Ini yang tadi ya sudah di ini. Nah, bisa jadi sebagian ADHP mengkomunikasikan pikiran dan maksudnya tidak ekspresif dan tidak menarik. Hal itu bukan berarti tunanetra tidak bisa melakukannya, tetapi perlu mendapatkan latihan dan contoh dari lingkungan karena ketunanetraan. Jadi tugas kita lah nanti ya ketika berinteraksi dengan tunanetra mengajar gitu ya. Ketidakbisaan mereka yang mereka tunjukkan itu bisa jadi bukan ketidakmampuan individu, bisa jadi kita yang belum mengajarkan atau bahkan lingkungan yang belum bisa mensupport ya. Jadi jangan memandang dari sisi ketidakmampuannya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan tunanetra ada yang belum bisa nih, berarti yang harus dievaluasi itu lingkungannya dengan kita ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Potensinya bisa kok dia dengan umur sekian saja lingkungannya yang belum bisa mendukung. Ini perlu kaji perhatian kita semua ketika kita berinteraksi dengan ADHP. Nah, tujuan pengembangan komunikasi bagi ADHP ini adalah tujuan akhirnya di dalam POMSK ini mampu bersikap baik dan benar dalam berkomunikasi verbal, tulisan atau nonverbal secara ekspresif, menyenangkan, baik tanpa alat, menggunakan akhlak, alat, dan komunikasi. Maka poin penting dari berkomunikasi itu adalah bersikap baik dan benar. Ya, sebetulnya kita mengajarkan akhlak ketika berkomunikasi itu ya. Jadi lebih menekankan pada adab, terutama nanti di komunikasi nonverbal. Ada value sikap di situ sebetulnya yang sedang kita ajarkan. Jadi bukan semata-mata kalau berbicara dengan orang tua nadanya harus direndahkan, tidak boleh tinggi, terus gesturnya harus seperti ini, seperti itu. Sepertinya kita sedang mengajarkan akhlak, mengajarkan value.
nilai-nilai kehidupan sebetulnya. Laptop, handphone itu hanya sebagai media saja sebetulnya. Karena kan laptop tidak selamanya ada, handphone selamanya tidak dipegang, tetapi akhlak itu selalu melekat pada diri atau individu seseorang. Makanya tujuan nanti dalam POMSK itu keterampilannya adalah mengembangkan sikap yang baik dan benar. Artinya sesuai dengan nilai, kaidah, norma-norma yang ada di masyarakat. Jangan sampai mereka berperilaku di luar dari kewajaran anak pada umumnya atau etika pada umumnya. Sehingga jangan sampai ada muncul istilah pemakluman. Ya, dia bersikap tidak sesuai dengan etika yang berlaku, lalu dimaklumnya itu akibat dari ketunanetraan. Ini yang harus betul-betul dihindari oleh kita. Jangan sampai ada istilah maklumnya eta mah tunanetra, kitu oge da teu ningali. Itu jangan sampai terucap dari lingkungan masyarakat. Itu salah satu menunjukkan indikator bahwa masyarakat memberikan pandangan negatif kepada individu tersebut. Justru harus kalimatnya terbalik. Luar biasa sekali ya. Dia seperti anak pada umumnya walaupun dia mengalami hambatan penglihatan gitu ya. Kok dia tahu ya padahal dia tidak melihat gitu ya. Nah, itu kata-kata kagum itu yang harus kita kejar, bukan pemakluman ya. Kata kagum artinya orang itu melihat pada sisi dia mampu ya padahal tidak bisa melihat, bukan dimaklum. Maklum eda eta mah tuh. Nah, kata pemakluman ini yang jangan sampai terucap dari kata-kata di masyarakat. Jadi tujuan pengembangan komunikasi ini adalah bersikap baik dan benar. Sehingga ada ruang lingkup pengembangan komunikasi. Yang pertama itu adalah baca dan tulis Braille. Ya, nanti ini bisa dibahas di mata kuliah Braille. Pertanyaannya, apakah setiap tunanetra itu harus bisa Braille? Gitu ya. Bagaimana anak-anak low vision yang bisa menulis, apakah juga harus bisa belajar Braille? Nah, nanti itu bisa didiskusikan kan? Itu hangat diskusinya. Lalu yang kedua, melakukan komunikasi antar personal dengan baik dan ekspresif. Artinya antar personal itu bisa diri dia dengan individu lainnya atau dengan kelompok lainnya, disesuaikan dengan siapa dia berhadapan, ya. Personal dengan baik, artinya dia bisa menempatkan bagaimana cara berkomunikasi ketika dia berhadapan dengan teman sebaya yang lebih rendah atau lebih di bawah umurnya, dengan orang tua atau dengan orang dewasa. Ini juga menjadi salah satu ruang lingkup. Lalu yang ketiga adalah bergaul dengan etika yang benar. Ini juga diajarkan dalam proses komunikasi. Ya, kalau kita itu tadi ya, pengalaman visual kita itu beragam cukup dengan melihat, tapi mereka juga tadi kata Pak Agus, selain pengalaman konkret, ada proses simulasi, artinya melakukan. Ya, kalau kita ketika belajar menengok orang sakit, bisa jadi medianya menggunakan misalnya visual, video, ya. Tapi kalau tunanetra lebih afdol ketika mereka melakukan praktek langsung, ada temannya sakit ya dilongok, lalu diajarkan bagaimana sih etika ketika melongok itu, langsung dipraktekkan tuh, itu akan lebih menempel. Sebetulnya bukan hanya bagi tunanetra, bagi kita pun pengalaman konkret ini menjadi hal yang penting. Makanya kenapa kita praktek inginnya langsung, karena itu berkaitan dengan pengalaman konkret. Dan akan berbeda ketika teman-teman mendampingi orang awas ditutup mata dengan tunanetra asli. Itu pun akan berbeda pengalamannya. Tapi setidaknya tadi simulasi. Kalau tidak bisa konkret, simulasi gitu ya, bermain peran. Lalu nomor 4, ruang lingkupnya adalah menggunakan alat komunikasi yang ada di masyarakat, seperti yang kita ketahui ya, teknologi berkembang setiap detiknya, sehingga alat komunikasi yang di masyarakat pun begitu sangat dinamis, sehingga ini perlu diajarkan, sehingga ketika tunanetra terjun di masyarakat, sebetulnya bukan kemampuan menggunakan alat komunikasi, yang terpenting itu adalah proses adaptasi terhadap perubahan teknologi ini yang harus diajarkan.
Jadi apapun alat komunikasinya, tapi sikap adaptasinya itu yang harus dikembangkan. Sikap adaptasi terhadap teknologi baru itu apa? Seperti rasa ingin tahu yang tinggi, lalu selalu ingin mencoba, melakukan eksplorasi, mencari informasi secara mandiri, itu adalah sikap-sikap yang harus dikembangkan. Itu value yang berlaku sebetulnya, ya. Kalau teknologi mah bisa jadi ketika dia lulus dengan yang diajarkan itu berbeda. Misalnya di era 2000-an dia lulus di era 2020-an sudah WhatsApp, tapi ketika diajarkan masih SMS. Tetapi ketika sikap yang dibangun itu adalah rasa ingin tahu, ingin melakukan, mencoba, ketika itu yang dibawa, apapun teknologinya pasti dia akan selalu melakukan proses adaptasi terhadap perkembangan zaman. Yang kelima, ini ada melakukan kunjungan ke lembaga sosial dan pusat layanan di masyarakat. Ya, jadi ini diajarkan. Nanti ini komprehensif dengan keterampilan, orientasi, dan mobilitasnya. Ya, ketika berkunjung ke lembaga sosial, termasuk pusat layanan masyarakat, bagaimana etikanya, gitu ya. Ini luar biasa sekali kalau saya mengajarkan kunjungan ke lembaga sosial. Respon masyarakat itu berbeda-beda. Bahkan ini cerita saja, pernah suatu saat saya ngajar guiding block di trotoar di Jalan Dago dari BIP ke atas tuh. Saya kebetulan muridnya satu anak pada hari itu. Anaknya saya dampingi, saya di belakang anak ketika menggunakan tongkat, berjalan saja. Nak, silahkan jalan, ikuti guiding block Bapak di belakang. Kalau ada bahaya, pasti Bapak informasikan. Jalan saja tuh. Ketika berjalan, bisa jadi orang lain tidak menyangka saya guru, dan itu ada anak. Jalan kira-kira jarak antara anak dengan saya itu, saya kasih space 1,5 meter lah, untuk menjaga jarak. Ketika jalan dari Dago sampai ke Cikapayang, Jalan Dago itu, banyak respon masyarakat yang unik-unik. Mulai dari yang memberikan bantuan, gitu ya. Ada yang saya bantu, gitu. Karena settingannya alamiah, saya ingin alamiah, tidak terlalu kaku guru dengan siswa. Jadi saya pun berpakaian tidak menggunakan pakaian dinas, menggunakan pakaian orang pada umumnya lah pada waktu itu menggunakan kemeja biasa sehingga tidak terlihat seperti guru. Saya lihat respon masyarakat itu berbeda-beda. Mulai dari tadi menawarkan bantuan, bahkan ada yang punten memberikan uang, ya, memberikan uang disangkana sedang bara main, sedang mengemis gitu, ya. Saya suruh tolak gitu, tapi kekeh ngasih, ya sudah, itu rezeki anak, itu hal lain. Nah, artinya melakukan kunjungan ke lembaga sosial atau pusat layanan masyarakat ini sebetulnya memberikan dua dampak. Secara internal, dia memberikan pengalaman pada individu tunanetra itu. Bisa jadi seumur-umur dia belum pernah datang ke kelurahan, ke desa, atau pusat layanan masyarakat. Sehingga ketika dia mendapatkan pengalaman itu, di kemudian hari dia bisa manfaatkan pengalaman itu untuk menjadi modalitas dia beraktivitas bersosial, ya. Jangankan anak, kalau kita pun ke desa belum pernah seumur-umur, ketika masuk desa kan, kantor desa gitu ya, kita kan bingung mana tempat layanan dan sebagainya. Jadi secara internal memberikan pengalaman konkret. Secara eksternal, banyak pusat layanan masyarakat, lembaga sosial yang belum pernah dikunjungi oleh disabilitas, sehingga mereka kebingungan. Jadi mereka itu bukannya tidak mau ternyata, tapi karena belum pernah ada disabilitas yang datang ke sini. Dulu kita pernah main ke puskesmas, kepala puskesmasnya bilang, Pak, baru sekali ini saya didatangi tunanetra ke sini, seumur-umur nggak ada. Gitu. Saya ingin banyak belajar ketika ada tunanetra, apa sih yang harus kita lakukan? Akhirnya, puskesmas itu yang belajar kepada anak-anak. Karena anak-anak sudah pinter pendamping awas, sudah pinter komunikasi, saya suruh presentasi saja anak-anak kepada kepala puskesmas, sok simulasi, terus anak-anak mengajarkan teknik pendamping awas. Jadi secara eksternal ketika ada lingkungan yang care, sebetulnya care, karena memang kesempatannya tidak ada, itu terjalin sebuah proses interaksi yang sehat, gitu ya. Kadang-kadang kita berkunjung ke kantor polisi, hanya sekedar ingin tahu penjara di kantor polisi, anak-anak itu.
gitu, Pak main yuk ke kantor polisi, pengen apa? Pengen tahu penjara di kantor polisi itu seperti apa, karena dia belum tahu tuh pengalamannya seperti apa. Ya udah bikin surat ke polisi, Pak kita ingin kunjungan, ingin tahu layanan polisi, dan polisi pun pada akhirnya care. Oh iya ya, bahwa warga masyarakat warga Indonesia itu ada penyandang disabilitas. Ketika memang nanti suatu saat misalnya ada korbannya tunanetra atau bahkan tidak menutup kemungkinan tersangkanya itu tunanetra, apa ya yang harus kita lakukan? Mereka jadi berpikir kan, ketika kita kunjungi, oh berarti kalau ada apa-apa nanti tentang tunanetra mohon bantuannya Pak, gitu ya. Itu merupakan proses interaksi yang sehat dari lingkungan. Jadi OM itu tadi konkret melakukan. Jadi kalau memang nanti ada materinya berkunjung ke lembaga sosial, pusat layanan masyarakat, ya kunjungi saja dengan anak-anak, gitu ya. Jadi happy lah gitu belajar OM dengan anak-anak itu. Jalan-jalan gitu ya. Ada taman baru, anak-anak pengen tahu, datang ke sana menggunakan kendaraan umum, naik angkot. Jadi sepanjang jalan itu adalah proses pembelajaran, naik angkot, interaksi dengan supir, turun jalan kaki, terus rekreasi di tempat publik, itu merupakan proses pembelajaran. Orientasi mobilitasnya dapat, komunikasinya dapat, sosialnya dapat nanti ya. Sehingga OMSK itu menyenangkan bagi saya, Maya, dengan anak-anak itu. Absen sudah saya share, silahkan diisi ya. Nanti informasi sampai jam berapa pertemuan 2 SKS hari ini, karena 2 kelas ya, digabung. Pengembangan komunikasi bagi ADHP, soft skill di bidang komunikasi, baik komunikasi verbal, komunikasi nonverbal termasuk tulis, adalah keterampilan yang tidak dapat dicapai secara instan, dan itu harus dibangun sepanjang hidup anak-anak. Bahkan kita pun sampai saat ini, saya pun terus belajar bagaimana public speaking yang baik, kemampuan bahasa tubuh yang baik, itu perlu latihan, latihan, dan latihan. Kita saja yang awas gitu ya, banyak eksplorasi, banyak berlatih, apalagi teman-teman mahasiswa nih, masa-masa keemasan, banyak latihan, banyak interaksi, banyak aktivitas public speaking, karena latihannya enjoy. Beda nanti ketika setelah lulus, kalau pidato itu setengah dipaksa, tapi kalau sudah biasa bicara presentasi di depan, ya tidak akan menjadi berat gitu ya. Penyandang tunanetra yang aktif melakukan kegiatan melibatkan gerak tubuh seperti olahraga, teater, memiliki kemampuan body language yang lebih baik dibandingkan dengan tunanetra yang cenderung pasif dan tidak banyak melakukan kegiatan yang membutuhkan gerak. Jadi basic dari body image, body language, kemampuan gerak tubuh itu didasarkan pada gerakan-gerakan dasar sebetulnya ya. Dan itu dapat diperoleh di OMSK itu sendiri maupun di kegiatan olahraga. Bahkan di seni-seni teater. Dengan melakukan kegiatan yang mengharuskan kita melakukan gerakan fisik, membuat tubuh kita menjadi lentur, dan ini baik bagi kesehatan. Jadi jangankan tunanetra ya, kita pun pada umumnya, kalau banyak melakukan gerakan fisik itu memberikan manfaat yang besar, apalagi bagi tunanetra ya. Ini dapat menambah hasanah kesadaran kinestetiknya bertambah dengan banyak bergerak ya. Oke, sebelum kita akhiri ada studi kasus yang ingin saya sampaikan. Ada kebiasaan sebagian tunanetra, saya tidak menyebut seluruhnya ya, ada sebagian atau studi kasus yang saya temukan. Ada 2 tunanetra yang berkomunikasi karena mereka mengandalkan indera pendengaran, maka saat berbicara dengan seseorang, yang berhadapan dengan lawan bicaranya adalah telinga. Jadi gini, studi kasusnya. Jadi ada tunanetra 2 orang nih, sedang ngobrol. Ketika ngobrol, mereka itu tidak berhadapan. Karena mereka menganggap dengan suara kedengaran pun cukup. Gitu ya.
Nah, ini sering terjadi di beberapa kasus. Kalau di kelas misalnya, saya mengamati tunanetra satu sedang menghadap ke timur, yang satu sedang menghadap utara. Tapi mereka ngobrol, gitu ya, ngobrol, nyambung, ya nyambung, karena mereka mengandalkan pendengaran. Jadi secara komunikasi efektif. Nah, pertanyaannya, ketika ada tunanetra yang mengobrolnya seperti itu, karena mereka menganggap bahwa cukup dengan pendengaran, menurut rekan-rekan, apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak? Ya. Jadi ada studi kasus dua tunanetra ngobrol, tetapi tidak saling berhadapan karena mereka anggap bahwa yang terpenting itu pendengaran, auditori. Yang penting pesan saya ngomong nyampe ke dia, dia menanggapi nyambung. Tapi tidak saling berhadapan atau bahkan dia patonggong-tonggong kalau dalam bahasa Sunda, saling membelakangi gitu ya. Tapi ngobrol itu teh sedang berinteraksi. Nah, menurut rekan-rekan studi kasus tersebut minta tanggapannya. Pertanyaan sederhananya, apakah boleh seperti itu? Gitu ya. Nah, itu juga menarik beberapa kasus yang saya temukan. Silakan rekan-rekan ada yang ingin berpendapat dari kasus yang saya berikan. Kita selesai jam berapa, Pak Agus? Khawatir saya kebanyakan. Sampai jam berapa, Ibnu? Bu Novi, kita mulai 8.30 ya tadi. Oke, silakan masih mati ininya mic-nya Pak Agus. Harusnya 10-10 Pak kalau 2 SKS. Oh, Kalau ya. hanya 100 menit ya, kalau hanya 100 menit. Siap. Nanti masih ada waktu lah ini sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini ya. Sebelum nanti kita lanjut minggu depan, kita sepakati karena ada satu pertemuan yang tertunda. Jadi minggu depan full 4 SKS ya, rekan-rekan mahasiswa, dan minta full tank, artinya seluruh mahasiswa hadir ya, karena biar tidak ada yang terjeda. Silakan, dari kasus yang saya sampaikan, saya minta tanggapannya. Pertanyaan sederhananya, apakah boleh komunikasinya seperti itu? Oke, saya minta aktifkan kembali kameranya untuk di absen screenshot. Saya ambil screenshotnya, ya. Karena tadi awal saya sudah screenshot, silakan sekarang pun saya screenshot untuk kepentingan absen visual. Nanti absen daringnya sudah saya share di chat, ya. Itu kan jadi kelihatan wajah-wajah lebarannya gitu ya. Oke, silakan ada yang mau menanggapi terkait dengan kasus yang tadi saya sampaikan, studi kasusnya. Ya, ada dua tunanetra, ngobrol, tidak saling berhadapan, tapi nyambung. Apakah itu dibenarkan atau ada pendapat lain terkait dengan kasus tersebut? Silakan. Itu mah real, kasus-kasus di lapangan kalau saya bawa ya. Silakan, boleh acungkan tangan atau langsung open mic. Ya, silakan. Menurut saya tidak benar karena akan menimbulkan kayak tadi yang bilang sama Bapak, rasa kasihan dari orang lain dan permakluman dari orang lain. Oh, maklum mereka kayak gitu karena tunanetra gitu. Boleh, kurang boleh, nggak boleh sih, nggak tepat sih Pak. Oke, jadi kalau kata Rizka, apa yang mereka lakukan itu baiknya tidak dilakukan ya. Tapi kan mereka yang penting nyambung ngobrolnya, dan kondisinya sedang berhadapan dengan tunanetra sendiri gitu. Kecuali dengan saya guru, mungkin saya akan tegur nih, kamu kalau bicara dengan Bapak misalnya, menghadap ke Bapak, tapi kan ini mah sesama tunanetra nih kasusnya. Mungkin bisa aja ada orang lewat gitu Pak yang lihat. Kalau kasusnya nggak ada orang lewat, misalnya privat, misalnya emang dua orang di dalam ruangan, kalau menurut Rizka, apakah itu masih diperbolehkan? Tidak. Menurut saya Pak, tetap nggak boleh karena ntar kebiasaan. Kebiasaan. Oke. Baik, terima kasih pendapatnya. Mungkin pendapat dari yang lain, silahkan.
juga. Oke, pendapat teman-teman yang lain terkait kasus tersebut? Izin, Pak. Ya, silahkan, Sania. Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Rizka karena ya selain kita kan tahu bahwa mereka nggak bisa melihat gitu, jadi mungkin orang mikirnya ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting nyambung. Tapi kan kita harus ngasih tahu juga bahwa etika dalam berkomunikasi itu sama orang harus berhadapan misalnya gitu, jadi mereka tahu gitu bahwa ngobrol tuh harus kayak gitu, Pak. Oke, ada poin etika ya. Etika itu tadi masuk ke dalam ruang lingkup keterampilan komunikasi ya. Jadi ada value. Jadi teman-teman ketika nanti mendapati kasus seperti itu bukan saja menjelaskan hal yang teknis, tetapi ada value, ada nilai-nilai yang harus diajarkan kepada peserta didik. Itu yang terpenting ya. Jadi dua pendapat ini Bapak sepakat bahwa walaupun sesama tunanetra, etika norma yang berlaku di masyarakat itu tetap digunakan ya. Walaupun pada kondisi sesama tunanetra, dan itu sering terjadi di sekolah-sekolah ya, sering terjadi. Artinya kalau memang itu merupakan bagian etika, ketika kita melihat, kita bisa memberikan informasi ya. Khawatirnya tadi betul menjadi sebuah kebiasaan. Baik, kalau saya nanti akan tutup dengan sebuah kesimpulan, barangkali dari Pak Agus atau Bu Nopi ingin disampaikan sebelum kita akhiri di pertemuan ini. Oke, Dari Pak Agus, dari Bu Nopi dulu, silakan. iya, baik. Terima kasih kesempatannya Pak Ido. Mohon maaf tadi terlambat. Ya mungkin sedikit menyimpulkan aja dan menambahkan, betul tadi apa yang Pak Ido bilang, hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, kemudian berhadapan dengan orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Contohnya tadi yang disampaikan sama Pak Ido, ada yang namanya blindism. Mungkin teman-teman kalau misalkan bermain gitu ya ke sekolah luar biasa, ataupun bertemu sama orang-orang yang tunanetra, itu pasti kayak refleks gitu ya dilakukan oleh mereka. Betul juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ido, biasanya itu karena misalkan merekanya gabut gitu ya, bahasanya mereka ini nggak ada yang bisa dikerjakan, jadi akhirnya melakukan kegiatan yang semestinya tidak harus dilakukan. Contohnya menekan-nekan mata, menggeleng-gelengkan kepala gitu ya, atau flapping gitu ya, tangannya gerak-gerak gitu. Biasanya itu terjadi ketika saya pernah sampaikan di kelas, kalau teman-teman mau meninggalkan tunanetra itu jangan di tengah-tengah yang nggak ada pegangan gitu ya. Kalau meninggalkan itu maksudnya harus di samping gitu, yang bisa mereka tuh oh oke gitu, saya aman gitu. Tapi kalau di tengah-tengah mereka pasti akan kebingungan, tiba-tiba nanti refleks jongkok dan lain sebagainya gitu ya, hal-hal yang nggak wajar dan menjadi pusat perhatian orang lain gitu kan. Jadi sebisa mungkin memang kita nih perlu mengajarkan hal-hal yang ya tunanetra tuh akan dianggap ya sama aja gitu kayak kita gitu ya. Terus tadi menekan-nekan mata, betul juga kata Pak Ido, mungkin ada rasa tidak nyaman, tapi di kasus murid saya waktu di Low Vision Center itu ada yang malah bilang katanya tuh karena nyaman gitu Pak, jadi kalau ditekan-tekan gitu tuh dia merasa nyaman, tapi saya artikan itu tuh sebagai sebuah kebiasaan gitu, jadi karena dia sudah terbiasa menekan-nekan matanya dan tidak dilarang oleh orang tua ataupun lingkungannya, menjadi dia tuh nyaman gitu menekan-nekan mata, alhasil matanya itu ya semakin ke dalam gitu ya, bagian mata itu tuh jadi ke dalam, sehingga kan jadi nggak cantik lagi gitu ya istilahnya gitu. Walaupun misalkan mereka sudah tidak bisa memfungsikan matanya sebagaimana mestinya, tapi kan ketika misalkan bagian matanya masih bisa terlihat cantik, itu kan lebih baik juga gitu. Jadi kalau nanti teman-teman bertemu atau berhadapan dengan anak-anak tunanetra gitu ya, sebisa mungkin memberitahukan apa yang semestinya gitu, karena mereka tidak bisa mencontoh atau meniru secara visual gitu bagaimana seharusnya, jadi teman-teman bisa menyampaikan gitu ya. Kalau misalkan anaknya udah kebiasaan neken-neken mata, ditegur aja gitu, bahwa tangannya gitu nggak ke mata, atau dialihkan gitu, menggunakan misalkan benda-benda lain, dipegangkan dengan benda-benda lain gitu. Tapi sebaiknya sih memang diberitahukan saja gitu. Jadi hal yang tersebut nanti banyak teman-teman akan temukan gitu ya, makanya mungkin kalau yang udah space nih khususnya boleh sering-sering main ke tempat
yang ada tunanetranya mau ke SLB, mungkin nanti ke depannya boleh main ke Rumah Sakit Mata Cicendo gitu ya, bersama Pak Agus. Nanti di sana kita akan buka sebuah ruang gitu ya. Nanti teman-teman boleh berkunjung ke sana supaya semakin banyak kita bertemu atau semakin sering kita ketemu dengan tunanetra tuh semakin banyak hal-hal yang bisa kita pelajari gitu dan bisa kita kembangkan juga nantinya untuk membantu mereka gitu. Jadi apa namanya, buat yang udah space nih atau yang belum, misalkan saya walaupun bukan space A, tapi saya pengen tahu nih tentang space A gitu ya, tentang tunanetra seperti apa, itu boleh. Dan jangan lupa untuk mengkomunikasikan apa yang ada di sekitar gitu ya. Jadi kita apa namanya, memberitahukan harus seperti apa sih ketika misalkan berhadapan dengan orang. Tadi saya pas masuk kayaknya lagi bahas tentang senyum gitu ya. Ada gimana sih tunanetra ini kalau senyum, ada yang dipaksakan, ada yang natural gitu. Kalau Pak Didi itu natural ya Pak Ido ya. Emang ekspresinya tuh selalu seperti ceria gitu Pak. Gitu. Jadi saya kalau misalkan dulu diajar sama Pak Didi itu kayak happy aja gitu, dan itu mungkin terjadi secara natural kalau di Pak Didi itu kayak happy gitu ketika misalkan ajar gitu. Bener ya Pak ya? Kalau Pak Didi itu selalu tersenyum sumringah gitu ya. Ekspresi naturalnya begitu. Mungkin tambahannya mungkin begitu aja Pak Ido. Nanti Baik, kita terima sambil kasih. Mangga Pak Agus. Ya, baik ya Pak Ido, teman sedikit aja sebelum nanti Pak Ido ditutup ini. Ini sebuah terdorong oleh sebuah ketertarikan. Tadi saya menyimak apa yang Pak Ido sampaikan, itu sangat tertarik, Bu Nopi. Pertama tentang kewajiban kita memperlakukan anak ADHP atau mungkin secara umum PDBK. Nah, saya ingin menyampaikan ya, kembali kepada saya waktu ikut TOT MDPI, ada 4 indikator kualitas perilaku anak ADHP termasuk MDPI. Kalau saya mau diputar, ada 4 hak dasar ADHP terhadap ketika bergaul dengan yang melihat. Pertama adalah orang yang melihat kepada ADHP harus menjamin terjadinya ADHP untuk to life. Ingat bahwa ADHP bukan untuk dimatikan, hidup bersama, to life. Yang kedua adalah to love. Sentuhlah mereka dengan penuh rasa cinta, kasih sayang. Nah, tadi Pak Ido menyampaikan prinsip kekonkretan, simulasi dan yang lainnya. Itu apa? Untuk to love. Bahkan kita itu memperlakukan mereka sesuai dengan keunikannya. Tetapi akhirnya mereka untuk hidup bergaul bersama. Nah, yang ketiga to play. Saya tadi ingat Pak Ido membawa ke tempat ruang tahanan di kantor polisi dan yang lainnya. Kalau perlu ajaklah para teman-teman ADHP ke pusat perbelanjaan. Dia tahu ini tempat apa itu. Supply, bahwa dunia adalah milik semua, bukan milik orang yang melihat. Yang keempat akhirnya dengan to live, to love, to play, mereka bisa to work, kerja mandiri. Tetapi untuk itu perlukan prinsip wait and see. Ketika ingin menunjukkan bahasa non verbal, jangan besar kecil. Ada prinsip wait and see, tunggu dulu dan lihat apa kebiasaan mereka untuk belajar. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, saya tadi setuju bahwa ketika komunikasi itu tidak hanya bersifat fungsional, tidak berhadapan, tetapi yang penting dipahami betul. Tapi prinsip bahwa kalau saya dulu waktu short course ke London, kemarin ke Singapura, kemarin ke Korea, itu ada visi utama pendidikan bagi PDBK termasuk ADHP adalah membawa mereka ke dunia universal. Nah, bahwa universal salah satunya ketika berkomunikasi harus berhadapan. Nah, jadi tidak hanya fungsional bagi sesama ADHP, tapi ada prinsip universal values, nilai yang umum bahwa
ketika mereka berkomunikasi saling berhadapan. Nah ini bahkan saya kemarin waktu saya ke Parsel, dunia industri pun ketika memproduksi kayak handphone apapun itu mereka berbasis pada nilai yang namanya nilai-nilai universal. Handphone, alat listrik, apapun harus bisa dipakai oleh ADHP, oleh PDBK, tidak hanya untuk orang yang melihat saja. Termasuk dalam hal berkomunikasi, nggak hanya yang penting bisa memahami, tetapi prinsip adalah nilai universal. Yang terakhir adalah yang saya ingin sampaikan bahwa ada prinsip yang mungkin Pak Ido, saya izin saya mengutip dari bahasa pesantren Pak Ido. Di atas ilmu adalah ada etika adab. Jadi sepintar apapun berkomunikasi, maka etika berkomunikasi saling berhadapan. Nah, yang penting adalah bagaimana kita yang melatih mereka dengan prinsip yang tadi kan kekonkretan, simulasi dan yang lainnya. Sebab mereka ada dapat tidak melihat. Yang penting adalah berikan perlakuan yang bisa diakomodasi, yang aksesibel. Itu mungkin Pak Ido sebagai sebuah respon. Saya tertarik materi ini. Bu Nopi, nunya teman-teman semuanya. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Nampaknya kesimpulannya sudah komprehensif yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi saya tinggal menutup saja ya Pak Agus. Iya, iya. Menurut saya karena saya yang membuka pertemuan kali ini, terima kasih banyak Pak Agus, Bu Nopi, dan rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf agak telat beberapa menit ya, nggak apa-apa. Saya kira karena di waktu hari Jumat, mudah-mudahan luang juga teman-teman di waktu sisa ini. Terima kasih Pak Agus, luar biasa sekali. Saya sepakat apa yang disampaikan, itu sebuah kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah nanti minggu depan, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa diberikan nikmat silaturahim kembali, berbagi ilmu. Jadi rekan-rekan mahasiswa minggu depan 4 SKS ya, jadi mohon disiapkan fisiknya. Saya sarankan gunakan sepatu yang nyaman, karena kita akan beraktivitas di luar. Ya, sepatu yang nyaman, jika memungkinkan bawa topi khawatir panas, lalu bawa air minum dalam kemasan ya, untuk beraktivitas, karena saya yakin karena berjalan aktivitas fisik kemungkinan haus itu sangat besar, jadi kita santai saja, bawa air minum, pakaian yang nyaman, longgar gitu ya, tidak terlalu ini, lalu bawa blindfold ya, setiap satu orang satu, saya sarankan ya, tidak meminjam kepada yang temannya ya. Ingat nanti. Terus apalagi ya Bu Nopi untuk minggu depan karena praktik, itu saja mungkin ya Pak Agus ya, kita akan coba praktik teknik melindungi diri dan harus ya, betul. Awas. Mulai jam berapa Pak untuk Jumat depan? Karena 4 SKS ya mulai di pagi hari mungkin ya, seperti jadwal di kelas yang pagi, jadi yang kelas B masuk ke kelas A masuk ke kelas B, jadi satu angkatan nih kita beraktivitasnya. Nggak apa-apa kan ya teman-teman, karena untuk mengganti pertemuan yang kemarin tidak bertemu. Nggak ada bentrok kuliah kan, saya pastikan terlebih dahulu di hari Jumat minggu depan. Tidak ada Pak. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi setelah itu nanti kembali normal saja gitu, hanya mengganti di pertemuan sebelum Lebaran saja. Okay? Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan jika ada yang disampaikan kurang berkenan. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Sampaikan salam hormat kami kepada orang tua di rumah ya, yang masih ada di kampung halamannya. Semoga nanti balik ke Bandung dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Pak Ido, Bu Nopi, teman-teman semuanya ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutusan Pak Agus, salam juga dari Bu Neni ya, untuk rekan-rekan mahasiswa, beliau ada aktivitas yang belum bisa gabung